Ya, hari ini kita akan membahas materi pertama kita di semester 2, yaitu larutan asam dan basa. Dalam larutan asam basa ini terdapat 4 subbab, yaitu yang pertama adalah teori asam basa, lalu ada kekuatan dari asam dan basa, pH dari larutan asam dan basa, serta aplikasi asam basa dalam kehidupan sehari-hari. Ya, secara umum, teori asam basa itu, asam itu ya memiliki rasa yang asam ya, lalu sifatnya korosif dan dapat merusak logam, marmer, dan lainnya. Lalu asam dapat memerahkan lakmus biru serta memiliki pH di bawah 7. Sedangkan basa rasanya umumnya pahit dan licin. Contohnya adalah sabun. Lalu, larutan basa dapat membirukan lakmus merah dan memiliki pH di atas 7. Nah, teori asam basa pertama kali dikemukakan oleh Arrhenius. Menurut Arrhenius, asam adalah senyawa yang melepaskan H+ dalam air. Jadi kuncinya ada di kata H+. Contohnya, ada senyawa HCl. Ketika dalam air, dia terionisasi menjadi H+ dan Cl-. Maka HCl adalah asam. Begitu pula dengan HNO3. Dalam air, HNO3 terionisasi menjadi H+ dan NO3-. Maka HNO3 merupakan asam. Sedangkan basa, menurut Arrhenius, adalah senyawa yang melepaskan OH- dalam air. Jadi kata kuncinya di OH-. Contohnya adalah NaOH. NaOH dalam air terionisasi menjadi Na+ dan OH-. Sedangkan NH4OH di air juga sama, terionisasi menjadi NH4+ dan OH-. Jadi menurut Arrhenius, asam itu yang mengandung H+ dalam air dan basa mengandung OH- dalam air. Namun, teori Arrhenius ini memiliki kekurangan atau kelemahan. Teori ini hanya berlaku untuk larutan yang larut dalam air saja. Lalu bagaimana untuk larutan yang tidak larut dalam air? Dikembangkan lagi teori asam basa oleh Bronsted-Lowry. Menurut Bronsted-Lowry, asam adalah senyawa yang dapat memberikan proton dan donor proton. Sedangkan basa adalah senyawa yang menerima proton atau akseptor proton. Jadi di sini menurut Bronsted-Lowry tinjauannya adalah proton atau H+. Asam adalah donornya, basa yang menerimanya atau akseptornya. Contoh ya, HCl dengan NH3. Di sini kita bisa lihat di ruas sebelah kiri atau sebelum reaksi, HCl memiliki 1H. Setelah reaksi atau di ruas sebelah kanan panah, hanya menjadi atau tinggal menjadi Cl-. Tadinya di ruas sebelah kiri terdapat H, lalu di ruas sebelah kanan hanya berkurang. Tadinya ada menjadi tidak ada. Maka HCl ini artinya mendonorkan protonnya. Karena HCl mendonorkan protonnya, maka HCl merupakan asam. Lalu di sini NH3. Di ruas sebelah kiri atau sebelum reaksi, NH3 memiliki H sebanyak 3. Di ruas sebelah kanan atau setelah reaksi, NH3 berubah menjadi NH4+. Tadinya hanya ada 3, ketika bereaksi hanya menjadi 4. H-nya jadi bertambah. Artinya NH3 yang tadinya memiliki H3 lalu menjadi 4, dia menerima proton atau H+. Karena NH3 ini adalah akseptor proton, maka NH3 adalah basa. Ini contoh lainnya kalau dilarutkan dengan air ya, kurang lebih sama. Di sini HCl itu asam karena tadinya ada H lalu tidak ada, dia mendonorkan protonnya. Lalu di sini air atau H2O berperan sebagai basa karena
sebelum reaksi H-nya ada 2, setelah reaksi H-nya ada 3. Sedangkan contoh lainnya NH4OH ya. NH4OH tadinya H-nya ada 4 tambah 1, 5. Setelah bereaksi menjadi ada 6, berarti bertambah, maka dia adalah akseptor proton. Sedangkan di sini air, tadinya hanya ada 2, setelah bereaksi menjadi 1, berarti berkurang. Artinya air dalam reaksi ini adalah donor proton, maka bersifat asam. Air itu dapat memiliki 2 sifat, asam atau basa, yang dapat kita sebut sebagai amphoter. Teori asam basa lain ya, yang dikemukakan oleh Bronsted Lowry adalah bahwa asam basa itu memiliki pasangan yang disebut pasangan asam basa konjugasi. Jadi kalau misalnya tadi contohnya HCl adalah asam, maka pasangannya adalah basa konjugasi. Sedangkan kalau H2O bersifat basa, maka pasangannya disebut asam konjugasi. Jadi seperti itu. Jadi asam konjugasi adalah asam yang terbentuk dari basa yang menerima proton, jadi pasangannya. Sedangkan basa konjugasi adalah basa yang terbentuk dari asam yang melepaskan proton. Teori asam basa lain dikemukakan oleh Louis. Jadi ada beberapa reaksi, terutama reaksi yang tidak mengandung H, itu tidak dapat dijelaskan oleh teori Arrhenius maupun Bronsted Lowry. Lalu dikemukakanlah teori asam basa menurut Louis. Di sini contohnya adalah NH3 dan BF3. Bisa kita lihat, BF3 tidak mengandung unsur H. Bagaimana cara menentukan sifat asam dan basa dari unsur ini? Maka menurut Louis, asam adalah senyawa yang dapat menerima pasangan elektron. Sedangkan basa adalah senyawa yang dapat memberikan pasangan elektron. Bisa kita lihat di sini, senyawa NH3 dia memiliki pasangan elektron bebas. Sedangkan senyawa BF3 tidak memiliki pasangan elektron bebas. Ketika NH3 dan BF3 bereaksi membentuk senyawa kompleks H3NBF3, pasangan elektron dari NH3 itu diberikan kepada BF3. Sehingga karena NH3 telah memberikan pasangan elektron, NH3 adalah basa. Karena BF3 menerima pasangan elektron, BF3 adalah senyawa asam. Teori Louis ini biasa digunakan pada senyawa-senyawa kompleks. Nah, bagaimana cara kita mengidentifikasi apakah suatu larutan itu termasuk asam atau basa? Kita dapat mengidentifikasinya dengan menggunakan zat yang disebut indikator. Ya, indikator adalah zat yang dapat memberikan warna berbeda dalam lingkungan asam maupun basa. Nah, indikator dibedakan menjadi 2, alami dan buatan. Indikator alami biasanya berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya bisa bunga sepatu, kulit manggis, kol merah, atau kunyit. Sedangkan indikator buatan ya biasanya merupakan bahan-bahan kimia yang dibuat oleh manusia. Contohnya ada lakmus, indikator universal, fenolftalin, bromtimol biru, dan lain-lain. Ini adalah contoh lakmus ya. Nah, ini beberapa indikator serta perubahan warnanya. Indikator alami contohnya di sini bunga sepatu. Dia akan berwarna merah pada larutan asam dan akan berwarna ungu pada larutan netral dan akan berwarna hijau pada larutan basa. Begitu pula dengan indikator buatan ya. Kita ambil contoh fenolftalin. Fenolftalin pada larutan asam itu tidak berwarna. Pada larutan netral juga tidak berwarna. Sedangkan pada larutan basa dia berwarna merah ke ungu-unguan. Seperti itu. Jadi indikator itu bisa kita lihat dari perubahan warnanya. Nah, jadi ada trayek pH atau dari indikator asam basa ya, terutama di contohnya beberapa indikator buatan.
memiliki perubahan warna seperti ini, ya. Jadi kita gunakan garis bilangan untuk menentukan pH rata-rata. Untuk menentukan pH dari suatu senyawa dengan indikator, kita harus menggunakan beberapa indikator agar kita dapatkan irisan dari tentang pH larutan tersebut. Nah, setiap larutan asam dan basa memiliki kekuatannya masing-masing. Nanti kita akan mengenal namanya derajat ionisasi atau alfa. Alfa adalah perbandingan antara jumlah zat yang mengion atau terionisasi dengan jumlah zat mula-mulanya. Dalam asam basa nanti kita juga akan mengenal tetapan kesetimbangan atau tetapan ionisasi. Untuk asam disebut Ka, untuk basa disebut Kb. Ini rumus derajat ionisasi atau alfa, yaitu jumlah zat yang mengion dibagi jumlah zat mula-mula. Jika zatnya mengion sempurna, ya, atau terionisasi sempurna, maka nilai alfanya sama dengan 1. Sedangkan jika zatnya tidak terionisasi, maka nilai alfanya sama dengan 0. Lalu jika ada senyawa yang terionisasi sebagian atau tidak sempurna, maka alfanya adalah antara 0 sampai 1. Ini beberapa nama asam beserta rumus kimianya. Ya, ini belum semuanya. Nah, setiap asam basa tersebut memiliki kekuatan. Ada yang merupakan asam kuat, ada yang merupakan asam lemah. Ya, jadi ini harus mau tidak mau mungkin harus dihafal. Mana saja yang termasuk asam lemah, mana saja yang termasuk asam kuat. Jadi tadi ya contoh asam kuat. Asam kuat itu artinya dia terionisasi sempurna dalam air atau hampir 100%. Ini beberapa contoh asamnya tadi, ya. Sedangkan basa ini adalah contoh beberapa senyawa basa, ya, serta rumus kimianya. Basa pun sama, terdapat basa kuat maupun basa lemah. Ini pun perlu dihafal. Apa saja basa yang termasuk lemah, apa saja basa yang termasuk kuat, ya. Nah, asam dan basa ya itu memiliki kesetimbangan terutama untuk asam dan basa yang bersifat lemah karena tidak seluruh molekulnya terionisasi. Ini ada rumus nilai Ka-nya ya. Dan ini adalah kesetimbangan untuk basa atau Kb. Nah, untuk menentukan konsentrasi asam atau basa ya kita bisa melihat untuk asam kuat, karena asam itu identik dengan H+, ya, jadi kita tahu di asam karena ada H+-nya, maka untuk mencari konsentrasi asam itu sama dengan kita kalikan konsentrasi dengan valensi asamnya. Begitu pula dengan basa kuat, untuk mencari OH-nya, karena basa itu identik dengan OH-, kita kalikan konsentrasi basa dengan valensi basanya. Untuk asam lemah dan basa lemah rumusnya agak berbeda, karena asam lemah dan basa lemah memiliki tetapan kesetimbangan, maka untuk mencari H+ pada asam lemah adalah akar Ka atau tetapan ionisasi asam dikali konsentrasinya. Dan untuk basa lemah, mencari OH-nya adalah akar Kb dikali konsentrasi basanya. Nah, tadi untuk mengukur kekuatannya, kita akan mengenal namanya pH. pH ini adalah angka untuk menunjukkan kekuatan asam atau basa. Kalau asam, karena kita mengetahuinya H+, maka pH. pH sama dengan min log konsentrasi H+. Kalau basa, kita mengenalnya POH, ya, karena basa itu identiknya dengan OH-. Rumus POH adalah min log OH-. Tapi ada hubungan antara pH dengan POH, ya. pH ditambah POH sama dengan 14, sehingga ada keterkaitan antara pH dengan POH. Ini adalah beberapa contoh asam basa dalam kehidupan sehari-hari ya. Cuka mungkin yang suka makan bakso, kita mengenal air keras yang untuk membersihkan kerak pada kamar mandi. Dalam tubuh kita ada asam lambung, asam sitrat terdapat pada makanan. Contoh basa ada sabun, sampo, soda kue ya. Ini beberapa contoh asam basa dalam kehidupan sehari-hari.
Ya, sekian yang bisa Ibu sampaikan. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya nanti, yaitu adalah hidrolisis.